Halo, pace bene, masih di mea culpa. Sekarang saya mau berbicara tentang seorang pria yang entah bagaimana menerima luka-luka Yesus di tubuhnya sendiri. Ada lubang luka di tangannya. Ada yang mengatakan itu adalah tipuan belaka, tetapi gereja meyakini itu sebagai stigmata. Stigma, tanda yang berupa luka yang menunjukkan penghinaan itu yang dialami oleh Yesus itu, dan ditemukan dalam tubuh secara nyata, bisa dilihat dalam diri Pio Pietrelcina, seorang kudus dalam gereja Katolik yang kemudian dikenal sebagai Padre Pio. Kita bisa lihat sedikit biografinya. Padre Pio lahir tahun 1887, meninggal tahun 1968. Para sahabat yang memiliki informasi tambahan atau pengalaman berziarah ke makamnya bisa menuliskan komentar di kolom komentar video ini. Dia adalah seorang saudara Kapusin di ordo yang sama dengan saya. Seorang penerima stigmata dan pembuat mukjizat. Salah satunya yang saya ingat adalah kemampuan berbilokasi. Ada orang berkesaksian, saya kemarin melihatnya di sini, katanya. Wah, padahal kemarin saya berjumpa dengan dia di sana, katanya. Ada dua tempat yang berbeda dan di waktu yang sama itu terjadi. Padre Pio was born Francesco Forgione on May. Dia awalnya lahir, lalu kemudian diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Franciscus Forgione, sesuai dengan nama yang pernah diberikan kepada Fransiskus Assisi. Kemarin ada seorang sahabat memiliki nama Fransiskus. Dia lahir tanggal 25 Mei tahun 1887 di Pietrelcina di Italia bagian selatan. Saya belum pernah ke sana. He was named after Saint Francis of Assisi. Dinamai sesuai dengan nama Santo Fransiskus Assisi. His father was a farmer. Ayahnya dulu adalah seorang petani. And from an early age, the boy worked in the fields. Sejak dini, Pio kecil ini sudah bekerja di kebun, di sawah, di ladang. Entah bertanam apa, saya tidak tahu. Tetapi bapaknya adalah seorang petani. Drawn to the priesthood, he became a Capuchin novice at age 16. Karena didorong oleh keinginan untuk mau menjadi imam, menempuh jalan imamat, ia masuk novis Kapusin. Novis dari kata novus, baru, tahap awal kekapusinan di usia 16 tahun. Kemudian dia dihabiskan tanggal 10 Agustus tahun 1910. Due to his poor health, he was ordered to remain in Pietrelcina. Karena kesehatannya yang buruk, dia diminta untuk tetap berada di tempatnya itu, di Pietrelcina, karena kesehatannya. And spend short visits in the monastery. Tetapi hanya sebentar saja, karena kemudian from 1915 tahun 1915 sampai 1916 dia dipanggil untuk ikut wajib militer meskipun sudah menjadi imam. Tetapi karena kesehatannya yang buruk, lagi-lagi karena kesehatan, dia dipulangkan ke rumahnya. Lalu setelah dari rumah dia pindah ke San Giovanni Rotondo, satu biara, dan di sana akhirnya dia menghabiskan hari-hari hidupnya sampai dia akhirnya meninggal dunia. September tanggal 7 tahun 1910, Padre Pio mengalami peristiwa aneh. Dia mengalami luka yang tanpa darah, tetapi ada lubang sekitar setengah senti di telapak tangannya, in the middle of his hands. They remain after several days and then disappeared after prayer. Selama beberapa hari ada luka itu, tetapi kemudian hilang begitu saja setelah dia berdoa. The wounds appear intermittently. Luka itu muncul secara berkala sampai sekitar 8 tahun lamanya. Pada Agustus tanggal 5 tahun 1918, dia mengalami luka yang misterius juga kemudian.
dan seraya mengalami penglihatan. Oke, singkatnya Padre Pio mengalami penglihatan-penglihatan dan luka-luka misterius yang kita kemudian sebut dengan stigmata itu. Lalu dia juga mengalami penglihatan dan dia melihat visi, begitulah gambaran tentang apa yang dialami oleh seseorang, tentang apa yang dialami oleh hati seseorang, luka batinnya atau pengalaman pahitnya atau perasaan-perasaan tidak enak yang bisa dilihat oleh Padre Pio sendiri. Artinya dia ternyata memiliki kemampuan seperti miracle worker itu. Dia bisa melihat isi hati orang lain. Dikatakan demikian karena ternyata banyak berkesaksian bahwa dia bisa melihat pengalaman-pengalaman batin seseorang. Termasuk dalam film yang bisa kita tonton itu, dia bisa melihat situasi batin seorang perempuan, bahwa dia berbohong, bahwa dia menutupi perasaan terlukanya. Dan akhirnya perempuan ini dengan setia mau berkonsultasi dengannya dan turut membantu Padre Pio untuk membersihkan lukanya. Luka-luka yang dia miliki itu yang memberikan jalan kepada Padre Pio untuk kemudian dikenal secara umum, secara istimewa oleh banyak orang. Tahun 1923 karena sedemikian populer, gereja mencoba menutup-nutupi informasi tentang dia. Lalu ya, meskipun begitu dia tetap berkarya dan salah satu karyanya adalah dengan mendirikan satu rumah untuk orang-orang yang sakit, semacam rumah belas kasih. Begitulah, itu terjadi pada tanggal 9 Januari tahun 1940. Dia mendirikan Home for the Relief of Suffering, rumah bagi penyembuhan bagi orang-orang yang terluka. Begitulah. Yang kemudian didedikasikan pada tanggal 5 Mei tahun 1956. Padre Pio meninggal tanggal 23 Januari tahun 1968. Lalu dia dibeatifikasi tanggal 2 Mei tahun 1999 oleh Johannes Paulus II. Dan kemudian sudah dikanonisasi pada milenium ketiga. Saya lupa persis tahunnya berapa, tahun 2000-an. Nah, para sahabat, satu kalimat yang sangat istimewa dari Padre Pio. Berdoa, bergembira, dan jangan khawatir. Padre Pio menyemangati orang-orang yang di sekitarnya dengan berkata, tetaplah berdoa, tetaplah berharap, bersukacita, dan jangan khawatir. Pray, hope, and don't worry. Semoga video ini berguna dan pace bene.